Kita akan melihat sedikit teori dasar ya mengenai superkapasitor. Jadi superkapasitor itu merupakan suatu unit elektrokimia gitu ya, yang dapat menyimpan energi ya berdasarkan prinsip penyimpanan ion ya. Dan kita kenal ada 3 jenis superkapasitor ya, ada jenis kapasitor kimia ya, chemical capacitor yang kita kenal, yaitu electrical double layer capacitor yang paling konvensional, ada pseudo capacitor dan juga hybrid capacitor. Dan kita bisa lihat di tabel ya, jadi kita bandingkan antara baterai konvensional, superkapasitor dan kapasitor konvensional. Kita lihat kalau untuk waktu pengisiannya atau charge, untuk pengisian charging gitu ya, untuk baterai konvensional itu dalam hitungan jam ya. Sedangkan kalau superkapasitor dalam hitungan detik ya, 0,3 sampai 30 detik, dan superkapasitor konvensional itu di bawah 1 detik. Dan ini energinya untuk baterai konvensional itu cukup tinggi, yaitu 10 sampai 100, yang superkapasitor 1 sampai 10. Dan kapasitor konvensional sekitar di bawah 0,1. Waktu cycle-nya kalau untuk baterai konvensional yaitu cukup sampai 1000 ya, sedangkan untuk superkapasitor ya, bisa lebih tinggi. Perapatan dayanya untuk superkapasitor di bawah 10.000, untuk baterai konvensional di bawah 1000, dan kapasitor konvensional bisa di bawah 100.000. Dan itu temperatur operasinya ya, yang kira-kira bisa kita lihat ya, temperatur operasinya untuk baterai konvensional minus 20 sampai 100, terus superkapasitor itu minus 40 sampai 65 derajat Celcius. Dan peran dalam superkapasitor ya, katoda yang dibuat dari material nano berpotensi untuk meningkatkan charge discharge dari superkapasitor dan meningkatkan performansinya. Hal ini disebabkan karena material nano yang ditumbuhkan itu dapat meningkatkan konduktivitas ya, selain memiliki luas permukaan yang besar yang berperan pada absorpsi ion yang berperan. Dan hybrid ini kita menggunakan penggabungan prinsip antara Faraday dan non-Faraday ya. Dan rapat energi dan daya dihasilkan dari kapasitor hybrid itu dapat lebih besar dibandingkan dengan konvensionalnya, yaitu EDLC. Jadi kapasitasnya tentunya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan electrical double layer capacitor ya. Di sini kita akan melihat ya karakteristik CNT yang dihasilkan, yaitu meliputi karakterisasi fisika. Jadi tentunya kita akan mengecek terlebih dahulu apakah memang terbentuk CNT ya. Itu kita bisa lihat dari jenis morfologi yang terbentuk, dan struktur internal dan bentuk dari nanokarbon yang kita coba sintesis ya dengan proses nebulized spray pyrolysis. Dan dari karakterisasi fisika juga kita bisa ketahui luas permukaan ya, PET surface area ya. Dan juga karakterisasi kimia kita bisa gunakan berbagai jenis seperti XPS dan Raman untuk mengamati sifat dan komposisi kimia dari nanokarbon yang dihasilkan. Dan tentunya yang paling penting karena aplikasinya sebagai elektroda pada superkapasitor yaitu karakterisasi elektrokimia ya, kita bisa menentukan kestabilan dari siklus atau cycling ya dari material karbon yang kita gunakan sebagai bahan elektroda pada superkapasitor. Karakterisasi fisika yang digunakan di sini meliputi SEM yaitu scanning electron microscope. Kita bisa melihat secara visual ya bentuk morfologi dan juga topologi padatan yang dihasilkan. Dan dengan BET analysis kita bisa menghitung luas permukaan dan juga distribusi pori process distribution ya dari material karbon yang kita sudah sintesis gitu ya, dari nebulized spray pyrolysis dan juga dari karbon aktif kulit salak. Dan ini kita lakukan karakterisasi kimia terlebih dahulu ya. Yang pertama tentunya itu XRD, kita bisa mengetahui apakah material yang kita hasilkan itu lebih ke arah kristalin atau polikristal atau amorphous ya. Dan kita juga bisa mengetahui jarak antar atom dan ukuran kristal yang terbentuk secara kualitatif. Dan juga spektrofotometri Raman untuk mengetahui karakterisasi atau struktur karbon yang terbentuk ya dari berbagai variasi yang percobaan atau variasi dari sintesis yang sudah dilakukan dalam percobaan atau eksperimental ini.
Dan karakterisasi elektrokimia yang dilakukan yaitu cyclic voltammetry, electrochemical impedance, dan juga kestabilan ya. Jadi kita tahu nanti kestabilan siklusnya seperti apa ya, karena itu menjadi hal yang penting dalam mengukur kinerja material tersebut jika kita gunakan sebagai material elektroda atau material katoda gitu pada superkapasitor. Ini peralatan penelitian yang digunakan yaitu yang terutama karena ini kita gunakan untuk pertama kali kita sintesis karbon aktif ya. Jadi kita gunakan proses karbonisasi dan chemical activation ya untuk mensintesis karbon aktif dari kulit buah salak. Dan ini kita gunakan furnace ya. Jadi furnace dan berbagai macam peralatan standar ya. Bisa dibilang di sini ada blender, shaker, dan seterusnya. Ini peralatan yang kita gunakan untuk mensintesis karbon aktif. Lalu karbon aktif ini kita gunakan sebagai substrat ya, atau tempat untuk menumbuhkan nanotubes. Jadi kita butuhkan satu peralatan khusus untuk menumbuhkan nanotubes, yaitu nebulized spray pyrolysis. Jadi kita gunakan tabung furnace horizontal yang berbeda ya, dari alat yang pertama. Ini dilengkapi dengan pemanas elektrik dan juga nebulisasi ya. Di sini ada nebulator. Dan nebulator ini yang kita gunakan untuk menguapkan minyak goreng kelapa sawit bekas ya. Dan ini berbagai alat lain yang juga dibutuhkan atau diperlukan di penelitian ini ya. Jadi yang paling penting kita menggunakan proses 2 tahap ya, karena kita harus mensintesis karbon aktifnya terlebih dahulu ya, itu dari karbonisasi dan juga chemical activation ya, menggunakan KOH. Dan karbon aktif ini memiliki luas permukaan yang cukup tinggi, yaitu di atas 2000 meter persegi per gram. Dan selanjutnya ya, karbon aktif yang memiliki luas permukaan besar tersebut ya, kita gunakan untuk tempat tumbuh nanokarbon. Jadi kita transport gitu ya, karbon aktif ini ke furnace yang kedua, yaitu furnace yang dilengkapi dengan alat nebulator. Dan di nebulator ini kita coba uapkan ya, minyak goreng kelapa sawit bekas yang sudah dilarutkan dengan katalis ferrosen. Dan nanti variasi yang akan dilakukan itu temperatur operasinya gitu ya, dan juga konsentrasi katalis ferrosen yang digunakan, karena dari premis yang kita gunakan gitu ya, kedua variabel tersebut itu berpengaruh terhadap yield atau jumlah maupun kualitas ya, kualitas maupun kuantitas dari karbon nanotubes yang kita akan coba sintesis. Jadi produk utamanya tentunya itu komposit nanokarbon ya, komposit nanokarbon dengan karbon aktif ya deh, dengan menggunakan bahan baku yang bekas ya, yang belum termanfaatkan secara optimal, yaitu kulit buah salak dan juga minyak goreng kelapa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini bahannya yaitu kulit salak yang pemanfaatannya belum optimal, atau KOH ya kita gunakan untuk mengaktifasi kulit salak sehingga nanti kita dapatkan karbon aktif. Lalu larutan HCl dan NaOH untuk treatment dari karbon aktif ya, untuk pencucian dan lain sebagainya. Lalu kita gunakan minyak kelapa sawit bekas ya. Di sini diasumsikan kita gunakan minyak kelapa goreng yang minyak kelapa sawit bekas yang kita gunakan sudah 1 kali penggorengan. Dan tentunya ini katalis ferrosen ya, katalis yang besi ya, katalis besi berbasis besi organometalik yang kita gunakan untuk sintesis nanokarbon atau CNT. Dan tentunya kita gunakan gas nitrogen karena kita perlukan untuk mengkondisikan furnace itu dalam kondisi yang inert. Kalau tidak inert maka kita akan dapatkan reaksi combustion atau pembakaran, sehingga nanti karbon yang kita punya gitu ya, sumber karbonnya itu akan terkonversi menjadi CO atau CO2, dan tentunya ini akan menurunkan yield dari material karbon atau material nanokarbon yang kita ingin produksi ya, yaitu CNT dan juga jenis nanokarbon yang lainnya.